Baik jemaah sekalian, di dalam anugerah Tuhan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Sekali lagi kami menaikkan puji dan syukur. Segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau dan kepada Engkau ya Tuhan. Bagi Engkau lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membaca, mendengar firman Tuhan. Firman kehidupan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, dan biarlah ya Tuhan, Roh Kudus memimpin setiap kami. Supaya kesempatan yang indah ini sungguh-sungguh dapat kami nikmati. Kami baca, kami dengar firman Tuhan, kami terima dengan penuh sukacita, dan kami pelihara, kami jaga, kami lakukan, kami terapkan menjadi pedoman hidup kami, yang menyertai perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kuasa dan kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat yang terus menopang, memperlengkapi dan memampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar sebagaimana yang Engkau kehendaki, dan kami dapat melakukan tugas yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehadiran kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan diri kami Bapa di dalam surga, kuasa Roh Kudus memimpin, dan kami boleh bersukacita dengan berkat yang baru dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Baik jemaah sekalian, ada 3 pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Yang pertama dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, dan yang kedua Mazmur 107, dan yang ketiga Yehezkiel pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Mazmur 107, dan Yehezkiel pasal yang ketiga. Demikian jemaah sekalian firman Tuhan. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mazmur 107 jemaah sekalian, saya mengajak kita untuk membaca di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16 saja dari seluruh pembacaan Mazmur 107 yang ada, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ditaklukkannya hati mereka dalam kesusahan, mereka tersandung tetapi tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan Ia mematahkan belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Dan yang ketiga jemaah sekalian, Yehezkiel pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sungguh mereka tidak diutus, sungguh engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel.
bukan kepada banyak bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang tidak engkau mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel kepala batu dan tegar hati. Demikian jemaah sekalian, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia di dalam kehidupannya. Haleluya. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Masih ingat kata-kata ini jemaah sekalian? Ini adalah salah satu ayat pembacaan kita di hari Minggu yang lalu. Diucapkan oleh Samuel. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, puji Tuhan jemaah sekalian, minggu lalu kita sudah belajar, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan, yang diberitakan kepada kita dengan baik dan benar. Bagaimana kita mendengar khotbah dengan baik dan benar. Nah, kita diingatkan jemaah sekalian, ada 4 hal yang penting. Bagaimana supaya kita dapat mendengar dengan baik dan benar. Ya, ini yang disampaikan minggu lalu di gereja Kristus Cibinong. Yang pertama adalah kita mendengar dengan penuh syukur. Kita bersyukur jemaah sekalian bahwa kita boleh mendengar firman Tuhan, bahwa Allah berkenan untuk memperdengarkan firman-Nya kepada kita. Dan itu sebabnya kita mendengar dengan hati yang penuh syukur. Nah, yang kedua jemaah sekalian, kita mendengar dengan kesiapan dan kesediaan hati terhadap firman Tuhan, apapun firman Tuhan yang kita dengar. Yang menguatkan, yang menghiburkan, yang meneguhkan pengharapan kita, yang mengajar, yang menasehati kita, dan juga termasuk di dalamnya yang menegur kita. Ya, saya garis bawahi jemaah sekalian, bahkan juga yang menegur kita. Kita siap untuk mendengar firman Tuhan yang juga menegur kita. Walaupun seringkali kita berkata, ya kalau firman Tuhan yang menegur kan seringkali tidak mengenakan hati. Gitu ya, oleh sebab itu ada banyak anggota jemaat yang lebih suka kalau firman Tuhan itu yang menyenangkan, yang menghibur. Tentu tidak salah jemaat sekalian. Tetapi kita tahu ada begitu banyak fungsi daripada firman Tuhan. Mengajar, memberitakan tentang kebenaran, tetapi juga menyatakan kesalahan kita. Jadi kita siap untuk firman Tuhan yang bahkan juga menegur kita, menegur setiap kita, menegur saudara dan saya. Ya, jadi ketika ada teguran firman Tuhan, kita terima. Tuhan, aku siap. Terima kasih, aku mendengarkannya. Nah, bukan seringkali yang terjadi, ini nih, puji Tuhan, ini firman Tuhan, betul-betul menegur. Tetapi kayaknya cocok nih buat dia nih, gitu ya. Lalu kita ingat si A, si B, puji Tuhan, bagus ini firman Tuhan, ditegur. Rasanya cocok tuh buat dia. Biar dah dia yang dengar tuh, dia ditegur oleh firman Tuhan. Ya, tidak seperti itu jemaah sekalian. Bukan untuk
terutama orang lain kata kita, tetapi untuk kita. Sehingga apapun firman Tuhan itu sekali lagi kita dengar dengan kesiapan dan kesediaan hati untuk mendengar dan menerimanya. Nah, yang ketiga, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar dengan penuh perhatian, fokus terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Jangan ketika firman Tuhan disampaikan pikiran kita melayang ke mana-mana. Ya, ada juga yang ngobrol atau sambil lihat atau main HP. Nah, ini memang jadi dilema ini. Sekarang kan banyak di antara kita itu yang tidak membaca dari Alkitab tetapi dari Alkitab. Ya, Alkitab online melalui HP. Enggak ada yang salah. Walaupun terus diingatkan, ya sebelum ibadah HP di silent. Saya tidak menyarankan dimatikan, karena saya tahu ada banyak di antara kita yang menggunakan HP untuk membaca firman Tuhan. Tetapi godaan dan tantangannya, jemaat sekalian, adalah ketika kita buka HP, tujuannya kita buka Alkitab, pas ketika kita baca Alkitab kita ada WA masuk. Akhirnya setelah buka Alkitab atau Alkitab, karena ada WA masuk, fokus kita bukanlah kepada firman Tuhan yang ada, yang sedang kita baca, tetapi itu mendorong kita untuk membuka WA. Ada WA masuk nih. Ada apa? Jangan-jangan ini penting, kan begitu ya. Dan itu seringkali mendorong kita, akhirnya kita tidak bisa lagi fokus dan perhatian terhadap firman Tuhan. Apalagi kalau pas lagi buka itu entah kita lagi salah apa begitu, ada kebuka entah gambar atau entah berita. Setelah pembacaan Alkitab, lalu ketika khotbah disampaikan, akhirnya kita lebih fokus baca berita di dalam Alkitab. Nah, saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Bukan tidak boleh. Ya, kita bersyukur difasilitasi sedemikian rupa, memudahkan kita untuk kita bisa membaca Alkitab, nggak perlu berat-berat, katakanlah begitu ya, bawa buku, cukup bawa HP saja. Tetapi biarlah kesadaran ini juga terus mengingatkan kita. Firman Tuhan kita dengar dengan perhatian, kita fokus dan tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Mengapa ini penting, jemaah sekalian? Karena yang keempat kita diingatkan bagaimana mendengar firman Tuhan dengan penuh hormat. Siapa yang sedang berbicara kepada kita ketika firman Tuhan disampaikan? Ya Pendeta Devi, kan Pendeta Devi yang kelihatan yang lagi khotbah. Ya, tetapi secara esensi jemaah sekalian, di dalam ibadah, maka sesungguhnya dan sebenarnya Tuhan sendirilah yang sedang berbicara kepada kita, yang sedang berfirman kepada kita. Sehingga mendengar dengan sikap hormat itu menjadi satu keniscayaan. Kita menghormati firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Sebagai firman Tuhan, kita menghormati Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Dan yang terakhir tentu kita juga menghormati pendeta yang sedang berkhotbah. Ya, kemarin kita membaca bagaimana ketika Ezra membacakan Taurat Tuhan, maka seluruh umat bangkit berdiri. Ini adalah sikap hormat. Ini adalah tanda penghormatan dari umat Tuhan terhadap firman Tuhan yang dibacakan dan yang mereka dengar. Nah, sayangnya jemaah sekalian, gereja Kristus tidak punya tradisi. Bulan lalu saya khotbah di GKI, dan ternyata di GKI mulai menerapkan ketika firman Tuhan dibacakan dan khususnya pembacaan Injil, itu jemaat diminta untuk bangkit berdiri.
Ya, saya kira boleh juga nanti diusulin nih di persidangan majelis sinode, karena gestur itu menjadi penting. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya, bukan soal sekedar duduk atau berdiri, tetapi melatih kita supaya ada rasa hormat, dan itu kita wujudkan melalui gestur, melalui sikap tubuh ketika kita beribadah. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa diusulkan kepada sinode supaya kita juga boleh melakukan itu dengan baik. Nah, sehingga dengan demikian jemaah sekalian kita bisa mendengar dengan penuh syukur, kita mendengar dengan penuh perhatian, kita mendengar dengan kesiapan hati dan kesediaan untuk menerima firman Tuhan dengan penuh hormat. Maka firman Tuhan yang kita dengar itu bisa kita mengerti dan kita pahami dengan baik dan benar. Kita tahu apa yang Tuhan firmankan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, untuk apa, untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena tanpa itu, tanpa mendengar dengan baik dan benar, kita tidak akan ditolong untuk betul-betul mengerti dan memahami apa sebenarnya yang Tuhan mau, yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini jemaah sekalian menyambung apa yang menjadi khotbah atau berita firman Tuhan pada minggu yang lalu. Dan ternyata dari apa yang kita baca ditegaskan kepada kita, ya amin, mendengar itu baik, mendengar itu penting, tetapi mendengar saja ternyata tidak cukup. Mendengar saja belum cukup. Nah, kenapa jemaah sekalian mendengar bahkan dengan baik dan benar itu ternyata belum cukup, ternyata tidak cukup. Kenapa jemaah sekalian? Karena firman Tuhan tadi yang kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata apa? Yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini terjemahan Alkitab TB2 yang baru. Biasanya langsung berbahagialah atau yang berbahagia. Ya, tapi dalam terjemahan baru diterjemahkan yang lebih berbahagia. Tidak hanya mendengar, tetapi juga yang memeliharanya dengan baik. Ya, jemaah sekalian, tidak hanya mendengar, tetapi apa? Memeliharanya dengan baik. Ya, saya yakin kita sudah sangat mengenal ayat firman Tuhan ini, karena setiap kali pembacaan Alkitab di dalam ibadah kita dilakukan, pasti kepada kita akan diperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Hafal ya? Cuma sekalian masih hafal lah tiap minggu diapakan, dan puji Tuhan. Ya, karena memang ada dua tujuan mengapa ayat firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita sekalian sesudah pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, mengingatkan kita selalu. Tidak hanya mendengar, tetapi juga memeliharanya. Dan sekaligus juga mengajak kepada kita tidak hanya sungguh-sungguh mendengar, tetapi juga sungguh-sungguh kita memelihara firman Tuhan yang sudah kita dengar itu. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa sih yang dimaksudkan dengan memelihara firman Tuhan? Ya, yang lebih berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu yang terus-menerus kita dengar. Hafal, Pak Devi. Puji Tuhan. Tapi apa sih arti memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita? Melakukannya.
menurutinya. Ya, karena bisa menjebak nih. Kita dengar ya kita pelihara, udah kita simpen aja tuh firman Tuhan. Kan katanya memelihara. Oh, saya pelihara kok itu firman Tuhan, saya simpen. Saya jaga tuh baik-baik. Nah, di dalam beberapa terjemahan jemaah sekalian digunakan istilah yang atau kata yang berbeda-beda memang. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan dengan kata dan yang menjalankannya. Ya, di dalam terjemahan lama yang memegang, yang mendengarkan firman Allah dan yang memegang, yang mendengarkan firman Allah dan yang menjalankannya. Bahkan ada juga yang menerjemahkannya yang mendengarkan firman Allah dan yang mematuhinya. Dan ini menggambarkan itulah arti dari memelihara yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya, jadi bukan memelihara dalam arti disimpan, tetapi dipegangi, dilakukan, dan dipatuhi, ditaati dengan sungguh di tengah-tengah kehidupannya. Dan itulah maksudnya, jemaah sekalian. Jadi firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu yang kita terima, yang kita dengar dengan baik, lalu kemudian kita bawa pulang, dan itu kita pegangi, kita lakukan, dan kita patuhi, kita taati dalam kehidupan kita selanjutnya. Jadi besok sebentar pulang, besok hari Senin, kita udah dengar nih firman Tuhan hari Minggu. Oh iya, ini yang kemarin diajarkan oleh firman Tuhan. Ini yang menjadi kehendak Tuhan untuk ku lakukan, dan itulah yang ku pegangi, itulah yang ku lakukan, itulah yang ku taati dalam perjalanan hidupku di hari Senin dan hari-hari selanjutnya. Atau kalau kita pinjam sebuah lagu, ku renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Kan begitu ya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu arti dari memelihara. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah yang menjadikan bahwa kehidupan kita lebih lagi berbahagia. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa, di dalam firman Tuhan ada kebenaran. Ketika kita dengar, kita pelihara, kita pegangi, kita lakukan, kita taati dengan baik, maka kita menikmati kuasa dan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya perjalanan kehidupan kita senantiasa dipimpin, dipandu, dan di dalamnya kita merasakan bagaimana melalui firman Tuhan Allah hadir, Allah beserta dengan kita. Dia gembala kita yang baik, yang memandu kita untuk menjalani kehidupan kita sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan disitulah berkat firman Tuhan terus kita nikmati dan kita rasakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan di sini jelas artinya jemaah sekalian bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu menuntut respon kita. Ada respon yang Tuhan minta, ada respon yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan harapkan dari kita di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat rangkaian tata ibadah kita, itu sebabnya mengapa jemaah sekalian sebentar setelah khotbah selesai, firman Tuhan sudah diberitakan, sudah kita dengar, apa yang kita lakukan? Kita responi firman Tuhan itu dengan
pengakuan iman, lalu kemudian doa syafaat dan persembahan syukur. Ya, ini menjadi rangkaian rumpun di dalam tata ibadah kita. Ketika kita lakukan pengakuan iman, ketika kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, disertai dengan keyakinan dan pengharapan yang kita miliki di dalam Dia, dan ketika kita memberikan persembahan syukur, itu kita lakukan sebagai bagian respon kita terhadap firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar. Dan kalau kita perhatikan sesungguhnya secara keseluruhan, inilah yang nampak di dalam tata ibadah kita. Bapak, Ibu, dan jemaah sekalian, nggak apa-apa ya dalam kesempatan ini, mungkin ada hal-hal yang perlu kembali kita coba ingat dan sadari bahwa sesungguhnya itulah yang kita lakukan di dalam rangkaian ibadah kita, dan ini yang nanti kita cerminkan di dalam pola hidup kita sehari lepas sehari. Ibadah kita Kristen itu digerakkan oleh firman Tuhan. Ya, saya bersyukur bahwa sekarang di Kartini, ini gede-gede yang begitu ya, yang diserah terimakan. Kalau di gereja kami sama seperti di Kartini juga, itu firman Tuhan adanya di depan mimbar. Bahwa ibadah kita ini digerakkan oleh firman Tuhan, dan itulah yang menjadi tanda, yang menjadi simbol yang mengawali dan menyertai ibadah yang sedang berlangsung. Dan beberapa gereja sekarang sudah mulai melakukan itu ya di gereja Kristus, walaupun belum semua. Sola Scriptura itu semboyan reformasi. Ya, atas segala-galanya Alkitab, firman Tuhan. Nah, inilah corak ibadah kita didrive oleh firman Tuhan, digerakkan oleh firman Tuhan. Nah, beda dengan ibadah Pantekosta atau gereja harismatik. Itu di-drive-nya bukan oleh firman Tuhan, tapi oleh apa jemaah sekalian? Oleh pujian. Sehingga tidak heran karena di-drive, digerakkan oleh pujian, maka di gereja Pantekosta atau di gereja harismatik, maka yang lebih banyak ya pujian, nyanyian. Satu lagu aja bisa diulang-ulang 4-5 kali, akhirnya bisa ibadahnya jadi 2 jam, 3 jam. Bahkan ada teman itu sampai 4 jam itu kebaktian. Kenapa? Ya karena banyak pujiannya. Karena memang itulah corak ibadah mereka, di-drive, digerakkan oleh pujian. Nah, ibadah kita digerakkan, di-drive oleh firman Tuhan. Jadi yang banyak apa? Jemaah sekalian, ya firman Tuhan. Votum disampaikan firman Tuhan. Nas pembimbing firman Tuhan. Berita hukum Tuhan firman Tuhan. Berita anugerah firman Tuhan. Di gereja saya masih ada petunjuk hidup baru. Ya, ketika petunjuk hidup baru diberikan, firman Tuhan, tambah lagi khotbah. Cukup? Enggak. Mau persembahan? Firman Tuhan. Pengutusan, berkat juga firman Tuhan. Jadi firman yang banyak, karena memang di-drive oleh firman Tuhan. Nah, itu sebabnya yang lalu juga saya tegaskan kepada jemaat di Cibinong, ingat ya, di dalam ibadah itu bukan cuma di khotbah firman Tuhan. Karena seringkali juga ada pemahaman yang masih banyak di kalangan jemaat. Kok terlambat? Iyalah, nggak apa-apa, terlambat juga, yang penting asal jangan ketinggalan khotbahnya, kan begitu. Sehingga seolah-olah firman Tuhan itu hanya ada di khotbah. Ibadah itu yang penting adalah khotbah. Terlambat nggak apa-apa, yang penting asal nggak ketinggalan khotbah. Ini keliru.
jemaah sekalian, ya tolong kalau ada kita yang masih punya pemahaman yang seperti itu, supaya dibuang jauh-jauh. Firman Tuhan itu nggak hanya di khotbah, tapi dalam seluruh rangkaian ibadah kita. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan itulah corak ibadah kita, dan kita responi firman Tuhan itu. Ketika votum dinyatakan kepada kita, kutipan firman Tuhan, kita responi dengan apa? Doksologi. Mulia bagi Bapa, atau kalau itu amin, amin, dan amin. Nas pembimbing disampaikan, kita responi dengan pujian bersama. Ketika hukum Tuhan disampaikan, kita responi dengan kesadaran. Itulah yang mendorong kita untuk merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita. Ketika berita anugerah disampaikan, kita sikapi dengan berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian syukur. Kan seperti itu yang menjadi rangkaian dari seluruh ibadah kita. Tuhan berfirman, kita sebagai umat responi, dan itulah wujud perjumpaan dan persekutuan kita di dalam ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah itu selalu respon soria sifatnya. Allah berfirman kepada kita umatnya, dan atas dasar firman Tuhan itu kita meresponinya sebagai umat, dan disitulah terjadi perjumpaan, dan disitulah persekutuan terjadi antara kita dengan Tuhan, antara kita sebagai jemaat dengan Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah. Dan inilah yang tercermin juga di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa perjalanan kehidupan kita yang kita lakukan, yang kita jalani tiap-tiap hari, itu adalah wujud dari respon kita terhadap apa? Terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan dan perbuat. Apa yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk firman-Nya. Itu yang kita responi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Kalau kita saat teduh, kita berdoa, kita mengucap syukur, kan itu respon kita. Bahkan sebelum kita mengawali perjalanan kehidupan kita meresponi apa yang sudah Tuhan perbuat di tengah-tengah kehidupan kita pada saat kita beristirahat. Ya, kemarin saya layani perjamuan kudus keliling. Ada satu orang tua ketika ditanya, wah itu satu hal tuh Pak Pendeta yang paling saya takutin. Apa itu, Cim? Kalau saya tidur, lah emang kenapa? Tidur menjadi hal yang paling menakutkan. Iya, Pak Pendeta, takutnya enggak bangun lagi. Ya juga sih ya, saya nggak tahu gitu. Kalau Bapak Ibu takut enggak? Itu jawaban saya begitu. Ya, tetapi rupanya itu menjadi salah satu ketakutan dan kekhawatiran yang juga ada pada kita. Nah, bayangkan di tengah-tengah ketakutan seperti itu, kalau kita masih bisa bangun pagi, luar biasa. Ini berkat anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kita. Makanya saya katakan kepada jemaat di Cibinong, kalau mikirin mujizat tuh nggak usah yang jauh-jauh begitu ya. Jangan membayangkan mujizat itu yang fenomena-fenomena yang apalah begitu. Ketika kita bangun pagi, itu adalah mujizat dari Tuhan yang kita terima, yang kita nikmati. Nah, apa respon kita terhadap mujizat, terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Mengucap syukur. Nah, apakah itu yang kita lakukan? Karena ini menggambarkan pola kehidupan kita sesungguhnya sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu seringkali kan hidup kita ini adalah wujud ucapan syukur terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan dan perbuat melalui karya keselamatan bagi kita di dalam Tuhan
Yesus Kristus. Orang berjuang menjalani hidup untuk mencari keselamatan, oh kita enggak. Di dalam iman kita sudah terima, kita sudah miliki, kita sudah nikmati. Lalu tujuan hidup kita apa kalau kita enggak nyari kayak orang? Syukuri. Ya, lakukan sebagai ungkapan syukur terhadap apa yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah pola hidup kita. Ada respon yang senantiasa kita nyatakan terhadap apa yang Tuhan lakukan, Tuhan perbuat, termasuk di dalamnya apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah, ini penting Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sehingga ini menjadi berkat yang terus-menerus kita nikmati dan kita rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena kalau tidak, nah ini yang diingatkan kepada kita, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kalau kita membaca tadi di Mazmur 107, kita baca di dalam ayat yang ke-10 dan sampai dengan ayat yang ke-12, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa. Karena apa? Karena mereka memberontak terhadap perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ya, kalau kita baca Mazmur ini, nyanyian syukur orang yang ditebus Tuhan seharusnya menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur kepada apa yang sedang Tuhan perbuat di tengah-tengah kehidupan umat, tetapi ada yang tidak melakukan itu. Bahkan terhadap firman Tuhan juga dikatakan mereka memberontak, bahkan menista nasihat yang maha tinggi. Dan apa akibatnya? Duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa. Jauh dari berkat Tuhan. Nah, di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-7, demikian juga yang terjadi. Dan ini yang juga diingatkan, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, kata Tuhan kepada Yehezkiel, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel kepala batu dan tegar hati. Bahkan ironi lagi kalau kita baca di dalam ayat 6 bagian B, sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Ya, sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan firman Tuhan, ya, bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan bahkan yang berat lidah, katanya mereka akan mendengarkan engkau. Tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel kepala batu dan tegar hati. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kepala batu dan tegar hati. Ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, dan disinilah firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Karena kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27, ya, ini menjadi jelas bagi kita. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang, dan yang melakukannya ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Ya, jelas mendengar dan melakukan dengan yang mendengar dan tidak melakukan, kata Tuhan Yesus. Nah, mendengar atau tidak,
Bapak Ibu dan jemaah sekalian, mendengar dan melakukan, mendengar dan memelihara atau tidak, itu adalah pilihan. Ya, Tuhan tidak pernah bisa memaksa kita, tetapi kitalah yang harus menentukan apakah kita akan lakukan atau tidak. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa mendengar dan memelihara itulah yang menjadikan kita lebih berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini sedang kita jalani, kebahagiaan yang melampaui segala kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini. Dan terakhir, jemaah sekalian, saya ingin membacakan sebagaimana yang juga disampaikan kepada kita di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian juga firman Tuhan melalui surat Yakobus menegaskan kepada kita, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin, yang memandang dirinya, lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Ya, jemaah sekalian, biarlah kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, yang lebih berbahagia, yang senantiasa berbahagia, karena kita tidak hanya mendengar tetapi juga memelihara firman Tuhan. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Memberkati kita sekalian. Mari sejenak kita masuk ke dalam